melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Probo, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Dan hari ini saya akan menyampaikan satu tema, hidup dengan fokus pada hal-hal yang kekal. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Tantinya kami naikkan syukur kepada Tuhan untuk kembali anugerah Tuhan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus berfirmanlah buat kami, ajar kami mengerti isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan, haleluya, amin. Sahabat Probo, bacaan kita dari Kolose 3 ayat kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya saudara, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dengan fokus yang benar. Bukan pada hal duniawi yang fana ini, tetapi pada hal-hal rohani yang bersifat kekal. Karena tidak selamanya kita ada di muka bumi ini saudara. Satu hari kita harus menghadap ke tatah pengadilan Kristus. Dan kita akan diadili menurut perbuatan yang saudara dan saya lakukan. Nah, inilah panggilan kita untuk menjadi garam dan terang di tengah dunia yang semakin terfokus pada materi dan kesementaraan. Inilah banyak orang fokus dengan hal-hal demikian. Oleh karena itu Tuhan berkata ada dua pilihan, yaitu mamon atau Tuhan. Ya begitu saudara. Jadi saingannya Tuhan adalah mamon saudara. Manusia seringkali memilih mamon lebih menjadi fokus utama daripada Tuhan. Padahal Tuhan adalah sumber segalanya saudara. Kita punya lagu, jangan kejar berkatnya, kejarlah Yesus sumbernya. Ya, dapat dipastikan berkatmu melimpah. Iya saudara. Jadi jangan fokus kepada berkat-berkat duniawi. Numpang tanya saudara, kalau kita dipanggil apakah semua hasil usaha kerja keras saudara, rumah yang banyak dan mewah, mobil-mobil yang banyak dan mewah, apakah itu dibawa saudara? Enggak saudara. Walaupun saudara beli lahan tempat saudara akan dikuburkan nanti di tempat San Diego Hill yang mahal di sana. Nilainya miliaran dengan view yang indah. Numpang tanya saudara, dibawa enggak apa yang saudara kerjakan? Enggak juga, tetap aja 2 kali 1 saudara. Nah oleh karena itu sadar fokus kita harus beralih. Dari fokus hal duniawi yang sementara dengan fokus hal-hal yang rohani yang bersifat kekal. Nah saudara, pentingnya kita memikirkan hal-hal di atas adalah pertama, fokus rohani. Kejar hal-hal yang rohani dan kekal. Bukan yang di duniawi dan yang sementara. Tadi yang dikatakan pikirkan hal yang di atas. Apa yang dimaksud hal yang di atas? Yaitu segala hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yaitu mengampuni orang yang bersalah, mengalahkan kejahatan orang dengan kebaikan. Kalau saudara dimaki harus belajar berkati orang yang maki. Dianiaya saudara harus sabar. Difitnah ketemu orangnya jawab dengan ramah. Nah banyak hal yang Tuhan ajarkan untuk kita lakukan. Yaitu bicara perkara di atas. Kalau saudara sudah melakukan pekerjaan baik dan saudara lakukan dengan tulus. Dikatakan dalam Matius 5 ayat 10 sampai dengan 12. Berbahagialah jika karena kebenaran. Jika karena namaku. Maka engkau difitnah ke segala yang jahat. Dicela, dianiaya. Bergembira, bersukacitalah karena besar upamu di surga. Itu perkara yang di atas. Artinya kalau saudara sudah melakukan banyak hal dengan tulus hati. Bayar harganya, tenaga, uang. Saudara sudah membayarnya. Lalu saudara dicela. Tuhan berkata, berbahagia, bergembira, bersukacita karena besar upahmu. Ini bonus saudara. Tuhan kasih bonus buat saudara. Yaitu untuk disimpan di kerajaan surga untuk atas nama saudara. Jadi bagaimana respon kita? Kalau saudara memikirkan perkara di atas, pasti saudara akan mengambil sikap yang demikian. Sebelum Natal saudara sudah mendekor gereja dengan begitu sangat indah. Saudara bayar harganya. Pergi ke Mangga 2, ke ASMK untuk belanja dekorasi Natal buat gereja.
ongkos bensin saudara nggak minta dari gereja. Saudara beri waktu saudara mengerjakannya seharian di gereja saudara. Sudah capek, letih dan lelah saudara mengerjakan. Tiba-tiba ada yang datang, siapa yang dekor tahun ini? Kok jelek banget? Wah, gimana respon saudara? Halo, kalau saudara ada orang yang memikirkan perkara di atas, saudara akan berpikir, ini kesempatan aku memperoleh bonus. Karena Tuhan berkata, kalau kau melakukan segala hal yang baik dan apa yang kau lakukan berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan gak tahan pengen ngasih upah yang besar buat saudara. Dan cara Tuhan memberikan upah itu gak bisa diubah. Hanya dikatakan dengan mengirim orang yang mencela, mengirim orang yang menganiaya, mengirim orang yang memfitnahkan segala yang jahat. Berarti saudara mendapat upah yang besar di surga. Halo, kalau saudara adalah orang yang memikirkan perkara di atas, itu yang saudara lakukan. Tapi kalau saudara memikirkan perkara di bumi, pasti saudara gak terima. Saudara marah, sakit hati, kecewa dan bilang, tahun depan jangan suruh saya lagi untuk mendekor gereja. Begitu nih ya saudara ya. Ini orang-orang yang tidak mengerti. Kalau dikatakan dalam Daniel 12 ayat ke-10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Iya. Orang bijaksana memahami, ini cuma pemurnian, penyucian. Ini adalah proses pengujian. Tetapi orang fasik gak ngerti saudara. Orang fasik marah, kecewa, sakit hati ketika diuji sama Tuhan. Mereka tidak ngerti. Siapakah saudara? Mari kita mengintrospeksi diri kita. Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Orang bijaksana tidak akan pernah mundur dan menyerahkan apapun. Orang bijaksana berkata, hutangku banyak sama Tuhan. Aku gak bisa balas. Bagaimana Tuhan menyelamatkan saya dengan nyawanya yang diberikan kepada saya. Saya paling cuma diomongin. Saya paling cuma gak dihargai. Saya cuma paling dijelekin. Saya paling cuma ditipu saudara. Belum sampai cambuk seperti Yesus mencabik daging saudara. Belum apa-apa saudara yang kita alami. Jangan pernah mundur seperti Yesus tidak pernah mundur. Dia tetap bayar harganya untuk supaya saudara dan saya diselamatkan. Dia rela dagingnya tercabik. Dia rela darahnya habis tercurah. Kita cuma karena diomongin kita mundur. Betapa tidak dewasanya. Saudara, mari kita harus beranjak bertumbuh dewasa. Karena hari malaikat Tuhan dikatakan akan meniup sangkakala dan bumi dituai. Hari di mana Tuhan datang menjemput kita kembali sebagai mempelai wanitanya. Itu sudah segera tiba. Jadi jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Saudara, setiap nafas yang Tuhan berikan kepada saudara adalah kesempatan untuk kita beroleh selamat. Jadi oleh karena itu mari kita fokus kejar hal yang rohani dan kekal. Yaitu beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Lakukan kebaikan seperti apa yang Tuhan ajarkan di setiap kesempatan. Yang kedua, penting memikirkan hal-hal di atas adalah persiapan kedatangan Kristus. Bagian dari persiapan kita menyambut kedatangan Kristus kembali. Persiapkan diri saudara. Sehingga pada saat Tuhan datang, saudara kedapatan sedang melakukan pekerjaannya. Tapi untuk bertahan tetap melakukan pekerjaannya, banyak sekali yang berusaha membuat saudara berhenti. Banyak sekali yang berusaha membuat saudara mundur. Tapi saudara, saya mau bilang, jangan pernah mundur. Garis finish sudah di depan saudara. Saudara hanya perlu bertahan. Sehingga pada saat sangkakala berbunyi, saudara dan saya diubah dalam tubuh kemuliaan. Kita bersama dengan Tuhan dan kita masuk perjamuan pesta kawin anak domba dan menerima mahkota. Dan saudara yang diangkat Tuhan adalah orang yang tidak akan pernah dihakimi lagi. Saudara sudah pasti masuk surga. Karena rapture adalah jalur undangan khusus Tuhan bagi murid-murid yang sungguh-sungguh. Ya saudara, yang ketiga saudara, penting memikirkan perkara hal di atas adalah melepaskan diri dari dunia. Melepaskan diri dari dunia bukan berarti saudara meninggal tinggalkan dunia, tidak. Tapi memungkinkan kita untuk semakin dekat dengan Kristus. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa,
melainkan dari dunia. Iya, itu yang dimaksud melepaskan diri dari dunia. Artinya jangan lagi hidup menurut keinginan daging, saudara. Jangan lagi mengikuti keinginan mata serta keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa, tapi berasal dari dunia. Nah, kita belajar dengan beribadah, mencari Tuhan, saudara akan diubah pola pikir saudara, mindset, cara pandang saudara, Tuhan akan ubah saudara. Sehingga saudara tidak lagi fokus dengan keinginan daging. Saudara bisa menyangkal diri saudara untuk hidup di dalam pimpinan roh, bukan hidup dipimpin oleh daging. Dan juga saudara, segala keinginan mata dan keangkuhan hidup itu juga kita bisa tinggalkan ketika saudara melekat kepada Tuhan. Ketika saudara mendekat kepada Tuhan, saya percaya daging tidak akan berkuasa atas saudara. Saudara punya kuasa untuk menyalipkan daging keinginan saudara. Makna hidup dengan fokus rohani, saudara. Yaitu yang pertama adalah keselarasan dengan firman Tuhan. Hidup dengan fokus rohani berarti menyelaraskan pikiran dan hati kita dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Kita baca Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Iya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara, percayalah ada di gereja lokal hari ini, itu karena Tuhan yang memanggil, memilih, menempatkan saudara. Dan biarlah saudara percaya penuh, proses apapun yang terjadi di gereja lokal saudara, itu adalah proses yang membawa engkau pada kehidupan yang lebih baik lagi, terutama dalam hal rohani. Jadi saudara, Tuhan berkata, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan akan meluruskan jalan saudara. Jadi oleh karena itu, fokuslah kepada hal rohani. Saudara harus menyelaraskan pikiran dan hati saudara kepada firman Tuhan. Jadi oleh karena itu, saudara, rumus penguasaan tingkat dasar, saudara boleh belajar rumus ini. Kalau hati saudara panas, mulutnya mingkem, saudara. Tangannya juga mingkem, jangan tulis status dan saudara chat WA yang akhirnya membuat orang juga tetap sakit hati karena perkataan saudara. Jadi mingkem mulutnya, mingkem tangannya, tarik nafas, doa. Doanya adalah datang kepada Tuhan, pikul dan belajar. Artinya doa itu artinya datang sama Tuhan, pikul artinya terima prosesnya, belajar artinya praktekkan setiap firman-Nya. Jadi oleh karena itu inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan, yaitu saudara harus menyelaraskan diri kita, pikiran dan hati kita kepada firman-Nya. Yang kedua, kehidupan baru di dalam Kristus. Ini akan membawa perubahan yang radikal dalam diri kita. Sebagaimana kita berkata, jika ada orang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saudara yang datang kepada Yesus, saudara adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara, hidup mulailah dipimpin oleh Tuhan. Mulai ambil keputusan untuk datang mendekat kepada Tuhan. Tertanam di gereja lokal, maksimal dalam aktivitas gereja lokal, taat dan nurut saja saudara. Lakukan terus dengan ketekunan. Pasti saudara akan semakin disempurnakan di dalam ketekunan. Ya. Dan yang ketiga, kesetiaan kepada Tuhan. Hidup saudara harus fokus dengan hal rohani. Dan ini menuntut kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kalau Wahyu 17 ayat 14 dikatakan, yang akan menang adalah murid-murid yang terpanggil, terpilih dan setia. Kalau Wahyu pasal 2 pasal 3 dikatakan barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Ada janji yang Tuhan berikan buat kita dalam kemuliaannya. Nah, ini semua hanya bisa dilakukan kalau saudara menjadi murid yang bukan hanya terpanggil, terpilih, setia, bertahan di setiap posisi yang Tuhan izinkan ada hari ini. Engkau hanya perlu bertahan. Bukan karena kekuatan kita bisa bertahan, tapi Tuhan memberi kekuatan untuk kita bertahan. Yang penting kau mau datang sama Tuhan dan lihatlah Tuhan memberi kekuatan, kemampuan untuk kita menghadapi situasi apapun. Dan kita pasti keluar lebih dari pemenang. Ya, saudara akan keluar lebih dari pemenang dalam segala hal. Nah, tantangan hidup di zaman ini saudara, untuk menarik kita mundur, orang-orang percaya mulai menjauh dari Tuhan adalah budaya konsumtif. Ya, zaman ini dicirikan oleh budaya konsumerisme yang menuntut kita untuk terus mencari kepuasan material. Banyak orang sibuk dengan cari uang. Apa yang dicari orang? Uang. Ada lagunya tuh saudara. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang. Bukan Tuhan Yesus ya. Banyak orang sibuk dengan mencari uang. Dia pikir dengan uang ia akan hidup berbahagia.
Enggak juga saudara. Banyak orang punya segalanya, tetapi ia sengsara. Makan harus di blender. Mau kemana-mana nggak bisa saudara. Kenapa? Karena badannya terbaring di rumah sakit. Ya saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang bisa mengucap syukur dalam segala hal. Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa memberkati orang lain. Jadi oleh karena itu saudara, buang budaya konsumtif ini. Jadi syukuri dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Yang kedua, individualisme yang meningkat. Banyak orang semakin fokus pada diri sendiri, melupakan tanggung jawab terhadap sesama. Yang penting saya senang, orang lain nggak diperdulikan. Salah ya saudara ya, bukan demikian. Inilah yang merupakan tantangan pada zaman ini yang berusaha menarik orang untuk mulai menjauh daripada Tuhan. Yaitu budaya konsumtif, individualisme, dan godaan teknologi. Wah, hari ini anak kecil aja udah megang handphone saudara. Ya, biasanya kadang-kadang saya lihat mamanya, biar mamanya anteng bisa melakukan aktivitasnya, anaknya dikasih handphone, main game. Wah saudara, akhirnya teknologi ini bisa justru menjadi perangkap mengalihkan kita dari hal-hal yang rohani. Sibuk asik dengan hal yang duniawi, yaitu teknologi. Sehingga akhirnya mereka tidak lagi fokus dengan hal yang rohani. Saudara, kita harus menjauhkan diri kita dari hal-hal duniawi tersebut, yaitu mengurangi konsumerisme, yaitu mulai membatasi diri ya saudara dari kebiasaan konsumtif dan materialistis yang hanya membawa pada kekosongan. Nggak dibawa judulnya saudara, nggak ada yang dibawa. Yang saudara hari ini fokuskan hidup saudara dengan segala konsumerisme, saudara bisa beli ini. Lemari saudara penuh dengan pakaian-pakaian, padahal pakaiannya belum pernah dipakai saudara, masih numpuk di lemari, tapi saudara sudah beli lagi, sedangkan banyak orang lain yang kekurangan pakaian. Jadi mari saudara kita berbagi, kita kurangi konsumerisme, kita mulai menjadi berkat bagi orang lain, melepaskan diri dari teknologi. Jadi kalau saudara alokasikan waktu untuk melepaskan diri dari perangkap teknologi dan membangun hubungannya lebih bermakna, artinya bukan berarti kita nggak perlu pakai teknologi, nggak perlu pakai komputer. Susah juga saudara ya. Hari ini teknologi yaitu handphone itu sangat membantu sekali. Tetapi jangan terikat olehnya sehingga membuat saudara menjauhkan saudara dari hal-hal yang rohani. Biarlah itu tidak kita lakukan. Dan saudara mari mulai berfokus pada hal-hal yang rohani. Gantikan waktu yang terbuang dengan mempelajari firman Tuhan dan memperdalamnya dalam hidup. Gunakan waktu saudara untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Nya daripada saudara melakukan hal yang sia-sia. Saudara harus memelihara hubungan rohani, perkuat ikatan dengan sesama orang percaya melalui persekutuan dan pelayanan bersama. Di gereja lokal ada pelayanan yang kita lakukan bersama-sama. Dan di komunitas lingkungan rumah saudara mungkin ada komunitas persekutuan doa. Silakan saudara bergabung di dalamnya saudara. Jadi saudara akan mulai fokus kepada hal-hal yang rohani. Memfokuskan diri kepada firman Tuhan yaitu dengan cara mempelajari firman. Baca firman Tuhan, luangkan waktu saudara. Bukan hanya untuk membaca tapi merenungkan, mempelajari firman secara mendalam. Nah itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan hari-hari ini. Selagi masih ada kesempatan membaca firman-Nya, baca. Sebab pada satu hari dikatakan dalam Amos 8 ayat 11 dan 12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajahi dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Iya. Akan ada satu hari orang lapar dan haus bukan akan makan dan minum, tapi dikatakan akan firman Tuhan. Mereka dikatakan akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur cari firman Tuhan, tapi tidak mendapatkannya. Hari ini saudara dapat firman Tuhan di mana-mana saudara bisa baca, di handphone saudara ada firman Tuhan, di Alkitab saudara, ada di depan ruang tamu, ada di mobil, ada di mana lagi di kamar saudara. Begitu banyak Alkitab, begitu banyak yang saudara bisa pakai untuk membaca firman-Nya. Tapi seringkali kita tidak melakukan. Ingat saudara, ada satu hari di mana orang mau mencari tapi tidak mendapatkannya. Jadi selagi ada hari ini, saudara begitu banyak bisa mendapatkan firman Tuhan. Melalui khotbah hamba Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan. Saudara mari gunakan waktu ini sebaik-baiknya.
Jadi saudara harus fokuskan diri pada firman Tuhan, yaitu bukan hanya dengan mempelajari, tapi menerapkan kebenaran yang saudara dapat. Ya, jadi transformasikan hidup saudara dengan mengaplikasikan kebenaran yang ditemukan oleh firman. Saudara, saya mau katakan bahwa tidak ada seorang guru yang menguji muridnya dengan materi-materi yang belum diberikan oleh guru itu kepada murid. Jadi saya percaya Tuhan sudah mengajarkan banyak firman kepada saudara, memberi kesempatan saudara mendapatkannya. Tapi karena saudara suka bolos, sehingga akhirnya apa yang saudara dapat, saudara nggak dapat. Nanti kalau diuji karena saudara nggak dapat, saudara bingung menjawabnya. Itulah kenapa seorang murid dalam satu kelas, murid dapat pelajaran yang sama, gurunya sama, materi pelajarannya sama, ujiannya sama. Kenapa nilainya nggak sama? Karena banyak murid yang tidak fokus, ya. Banyak murid yang belajarnya kalau mau ujian aja, ya. Tapi ada murid yang belajar sungguh-sungguh setiap hari dan berusaha untuk mengerti apa yang disampaikan guru, sehingga pada saat ujian dia tahu bagaimana menjawabnya. Jadi oleh karena itu jadilah murid yang excellent saudara, yaitu dengan mengikuti setiap kegiatan gereja lokal, belajar firman-Nya saudara sungguh-sungguh dan praktekkan di setiap ujian yang ada di depan saudara. Yang berikutnya memfokuskan diri pada firman Tuhan, yaitu dengan meminta bimbingan, minta Roh Kudus saudara untuk menuntun dan memampukan kita dalam menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi Roh Kudus diberikan sebagai penolong buat saudara dan saya. Oleh karena itu sebagai penolong mari kita datang kepada Dia. Dia pasti tolong kita saudara. Sebesar masalah, sebesar apapun yang saudara ada di hadapan saudara, percayalah Dia pasti bisa tolong kita. Saudara, mari kita pupuk hubungan kita dengan Kristus, yaitu melalui doa. Luangkan waktu untuk berdoa dan berkomunikasi dengan Kristus secara pribadi. Tuhan mau sampaikan sesuatu yang akan dibuatnya kepada kita saudara. Jadi oleh karena itu kau hanya perlu datang sama Tuhan. Tuhan akan berbicara, Tuhan akan menuntut, Tuhan akan membimbing. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia bisa berbicara, menjawab setiap doa dan seruan kita. Jadi pupuk hubungan kita dengan Kristus melalui doa, melalui pujian dan penyembahan. Saudara, mari mazmurkan lagu-lagu pujian dan penyembahan untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau Tuhan ditinggikan, Dia akan menarik jiwa-jiwa untuk datang. Mari saudara, fokuskan diri saudara untuk menyembah dan memuji Dia. Maka saya percaya saudara akan melihat kemuliaan yang luar biasa. Saudara pelajari firman-Nya dengan baca renungkan firman Tuhan untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dan terlibat dalam persekutuan. Ya, saudara bergabunglah dengan tubuh Kristus melalui persekutuan dengan orang percaya. Saudara akan punya banyak saudara, punya banyak keluarga. Sehingga apapun masalah saudara, kita punya orang-orang yang akan berdoa, membantu, menolong saudara menyelesaikannya. Nah saudara, mari kita nantikan kedatangan Tuhan, yaitu dengan sikap siap sedia. Menjaga hati, pikiran kita agar tetap murni dan dengan mengasihi Kristus. Kita baca Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Iya, pikirkanlah semuanya itu. Yaitu jaga hati dan pikiran kita agar tetap murni ya saudara. Dan mengasihi Kristus. Inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan hari-hari ini untuk siap sedia. Dan berikutnya dalam menantikan kedatangan Tuhan, saudara harus giat bekerja. Kalau saudara nunggu aja jadi lama saudara. Tapi teruslah melakukan pekerjaan Tuhan dengan rajin sambil menantikan kedatangannya. Kalau kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak ternoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Iya. Sambil menantikan semua itu langit yang baru dan bumi yang baru, saudara dikatakan harus berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Jadi sambil menantikan itu saudara berusaha supaya hidup saudara tak bercacat dan tak bernoda. Oleh karena itu dengan cara apa? Kerja buat Tuhan selalu manis. Sambil menantikan kedatangan Tuhan, kerja saudara. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan apa yang kau lakukan, persekutuan dengan Tuhan tidak pernah
sia-sia saudara ya. Jadi oleh karena itu ini harus kita lakukan. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, tidak pernah sia-sia dalam persekutuan saudara dengan Tuhan. Jadi oleh karena itu tetap giat bekerja sambil menantikan kedatangan Tuhan. Lalu tiba-tiba tidak kita sadari Tuhan akan mengubah kita dalam tubuh kemuliaan. Kita sudah berjumpa dengan Tuhan di awan permai. Ya saudara, bersukacitalah, yaitu dengan memelihara sukacita dan pengharapan akan kemuliaan yang akan dinyatakan saat Kristus datang kembali. Ada janji, ya Tuhan berkata Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya saudara, itu ciri anak-anak Tuhan, selalu bersukacita. Walaupun enggak punya uang, walaupun ada masalah, bisa enggak tetap bersukacita? Bisa saudara. Kenapa? Karena sukacita dari Tuhan adalah sukacita yang tidak ditentukan oleh keadaan, situasi, dan kondisi saudara. Hati saudara bisa penuh sukacita. Hati saudara bisa tetap punya damai ketika kita baru dimaki, dianiaya, dihina, difitnah. Kenapa kita bisa bersukacita? Ya, karena kita hidup dengan cara kerajaan Allah. Karena kita mulai fokus kepada perkara di atas sehingga hidup saudara punya damai dan sukacita. Yesaya 48 ayat 18 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Artinya, damai sejahtera sukacita saudara tidak ada yang bisa mencurinya. Walaupun kau baru dihina, dimaki, dianiaya, gak dianggap, gak dihargai, ditipu, saudara bisa tetap bersukacita. Yes, kenapa? Karena saudara memperhatikan perintahnya. Hidup dengan cara kerajaan Allah, kau akan punya damai. Hidup dengan cara kerajaan Allah, kau akan punya ketenangan. Mari kita fokuskan hidup kita untuk perkara yang kekal, saudara. Jadi hidup dengan fokus pada hal yang kekal adalah panggilan mulia bagi setiap orang percaya. Karena Tuhan berkata di dalam Yohanes 6 ayat 65, tidak ada seorang pun yang dapat mendekat kepada Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Jadi karena karunia Tuhanlah saudara boleh mendekat kepada Tuhan. Jadi dengan menjauhi diri dari hal duniawi saudara, mulai fokus kepada Kristus, kita dapat hidup dalam keselarasan dengan firman Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Saat Tuhan datang kembali, kita akan memperoleh sukacita dan kemuliaan yang abadi. Ingat, saat Tuhan datang kembali, kita akan memperoleh sukacita dan kemuliaan yang abadi. Wow, saudara, luar biasa ya, ini penantian kita, yaitu kita boleh bersama dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Tidak ada ketakutan, kesakitan, penderitaan, yang ada hanya sukacita yang abadi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari saudara tetap fokus kepada perkara di atas. Percayalah bahwa perkara di atas akan bawa saudara pada hidup dalam kemuliaan, kekekalan yang penuh sukacita yang luar biasa. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang hari ini mungkin hidupmu masih terfokus kepada hal yang duniawi. Dan hari ini kau mendengar firman Tuhan ini berkata, aku mau fokus pada hal rohani. Saya akan bantu berdoa. Mari arahkan tanganmu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami dengar. Mampukan kami bukan terfokus kepada hal yang duniawi, tapi fokus kami kepada perkara di atas. Maka perkara yang duniawi itu akan ditolong oleh Tuhan untuk kami memperoleh semua janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang kami terima. Beri kekuatan bagi kami untuk kami tetap bertahan untuk fokus pada hal yang rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian sahabat penerobos, saya tetap mengundang sahabat penerobos bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Silakan catat nomor di bawah ini dengan rekan kami rindu bergabung. Saya akan kasih link juga saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.